saya kebetulan dibimbing oleh Profesor Sartono dan juga memang diajar. Jadi saya cukup lama berkaitan dengan beliau dan kemudian saya meminta beliau untuk menjadi pembimbing menyelesaikan studi S1 saya. Nah, dalam hal-hal tertentu, karena situasi yang berkembang ketika itu, terkadang juga pembicaraan tidak langsung mengenai skripsi saya, tapi melihat juga perkembangan dunia, termasuk perkembangan yang terjadi di Timur Tengah. Nah, Pak Sartono mengatakan begini, Mas Anhar, sebenarnya ada dua persoalan utama yang dihadapi oleh persoalan di Timur Tengah, yaitu campur tangan Amerika yang terus memberikan dukungan kepada Israel, dan yang kedua juga berkaitan dengan tidak atau kurang bersatunya orang Arab menyelesaikan persoalannya. Gitu. Jadi itu yang dikatakan dalam obrolan, sebenarnya bukan diskusi. Sebagai murid, saya bertanya dan dia menerangkan hal seperti itu. Jadi dalam pandangan Pak Sartono, sebenarnya orang Arab itu seharusnya mempunyai strategi tertentu untuk menghadapi imperialisme. Ya boleh dikatakan imperialisme Amerika sama Israel. Gitu. Jadi menarik juga memang. Dan kalau kita meletakkannya dalam konteks sekarang, misalnya persatuan dengan orang Arab yang dikatakan oleh Pak Sartono. Ternyata kan orang Arab tidak pernah bersatu. Bahkan negara-negara teluk teluk itu kan semua di bawah Amerika. Ya. Jadi, dan itu artinya apa? Ya dia tidak mempersoalkan Palestina. Ya pura-pura aja. Saya pernah mendapat, tapi saya tidak akan sebutkan namanya. Ada seorang diplomat yang pernah cerita pada saya, dia katakan begini, Pak Anar tahu, terkadang Israel itu menggunakan uang orang Arab untuk menghadapi persoalan Palestina. Ketawa saya. Saya bilang gimana caranya? Nah itulah lihainya uh, Mossad. Iya kan, lihainya. Ya jadi pandangan Pak Sartono sebenarnya bisa diterapkan melihat persoalan yang terjadi sekarang. Dalam arti bahwa Amerika pasti tetap tidak mengabaikan Israel, tetapi orang Arab juga tidak bersatu menghadapi itu. Tapi ada gejala yang seperti saya katakan tadi, terutama yang ditunjukkan oleh si pernyataan dari Wakil Presiden Amerika yang mengatakan Israel harus mengerti diri bahwa dia cuma sendiri itu di sini. Nah, tetapi walaupun ada seperti itu, kalau dari pernyataan Pak Sartono bahwa orang Arab tidak bersatu, ya sama aja kan. Itu itu yang saya masih ingat dari guru saya, Pak Sartono, ketika ngobrol-ngobrol sambil membimbing saya, ngobrol tentang persoalan yang terjadi di Timur Tengah yang berkaitan dengan persoalan Palestina itu. Nah, Prof, ini kan kalau dilihat dari perspektif sejarah, terus kita bawa ke kondisi sekarang, Prof melihatnya bagaimana? Akan seperti apa perang ini? Ya, itu tadi, kalau Amerika tidak mampu memberikan tekanan yang lebih kuat agar supaya Israel tidak melakukan serangan ke Lebanon, tidak melakukan serangan ke Gaza, dan sebagainya, maka ya akan terjadi situasi yang berbeda. Tetapi kalau Amerika, tanda kutip, tekanannya tidak diabaikan oleh Israel, sebenarnya sangat mudah bagi Amerika menekan. Jangan berikan bantuan, karena selama ini bantuan senjata, uang, dan sebagainya itu diberikan oleh Amerika ke Israel. Itu yang menguatkan. Jadi di samping dukungan strategis politik, juga ke persenjataan, ekonomi, dan sebagainya ya diberikan. Walaupun
Misalnya ekonomi itu ya tetap dari banyaknya lobby Yahudi di Amerika. Walaupun begitu ya tetap saja bahwa sebenarnya Israel Israel itu hidup dari itu. Nah, saya tambahkan begini, ada hal menarik. Saya baru saja baca buku ini. Ada pendapat Pak Hatta itu yang menarik. Jadi ketika Israel merdeka tahun 48, ini bukunya. Jadi judulnya Degup Cita Para Pendiri Bangsa untuk Bangsa Palestina. Ini saya baru dapat ditulis oleh 2 orang, Hadi Nur Ramadan dan Pisaro Gosali Idrus. Menarik, ada yang menarik di sini. Apa? Jadi ketika Israel tahun 48 itu dinyatakan merdeka, maka dia sadar bahwa salah satu negara yang mayoritas penduduknya adalah Islam, Indonesia. Maka dia berusaha melakukan pendekatan. Lalu dia Menteri Luar Negeri Israel, Departemen Luar Negeri Israel mengirim surat ke Pak Hatta, memberikan pengakuan kemerdekaan Indonesia yang waktu itu juga kan baru merdeka juga. Nah, lalu surat diplomat Israel itu mengatakan bahwa kami mengucapkan selamat atas dan kami mendukung. Jawabannya Pak Hatta cuma thanks. 2 kali, bahkan kemudian dia ulangi lagi, bahkan ada usul agar supaya Israel sebagai negara meminta untuk melakukan semacam hubungan diplomatik. Pak Hatta juga menjawab thanks. Jadi kegagalan Israel itu terhadap kehendaknya untuk mendapat pengakuan dari Indonesia, Indonesia tidak mau karena ya dianggap Israel itu sebagai penjajah, gitu. Dan itu sebabnya mengapa Pak Hatta dan juga kalau misalnya dilihat pendapat dari tokoh-tokoh lain, ya. Jadi Natsir misalnya pada tahun 40-an sudah mengkritik pendapat dari Perdana Menteri Afrika Selatan, tapi ketika itu Afrika Selatan juga penjahat terhadap penduduk asli. Lalu kemudian Natsir mengkritik Perdana Menteri Afrika Selatan karena mengatakan bahwa sebenarnya Israel itu benar berdasarkan Balfour Declaration yang berkaitan dengan hukum internasional. Natsir mengatakan, ya hukum internasional tidak bisa digunakan untuk melakukan penjajahan. Gitu. Jadi banyak hal menarik di sini dan nanti kesempatan lain kita bicarakan secara khusus bagaimana sih sikap bangsa Indonesia sampai sekarang. Tetapi yang saya tetap percaya terngiang-ngiang teringat terhadap pendapat Pak Sartono tentang persatuan dari bangsa Arab sendiri dan Amerika. Artinya dukungan atau tekanan Amerika terhadap persoalan yang terjadi di Timur Tengah itu. Gitu.